Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Orang Arab di Indonesia pendatang. Orang Cina di Indonesia pendatang. Tapi Islam bukan pendatang, saudara. Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Bumi ini milik Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Dengan hak apa ada manusia yang begitu sombong mengatakan agama yang datang dari Allah dikatakan sebagai pendatang? Enggak begitu, saudara. Bahwa Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan aliran baru, bukan sekte baru, tapi hanyalah tipologi khosois mumayyizat Islam yang berada di kawasan Nusantara. Kalau Islam di Asia dan di Timur Tengah disebarkannya dengan perang, maka Islam yang tersebar di Nusantara ini mempunyai ciri khas, mempunyai kelebihan, keistimewaan, yaitu tersebarnya tidak dengan peperangan, tidak dengan darah, tidak dengan konflik senjata, tapi dengan pendekatan budaya yang mencerdaskan masyarakat Nusantara, pendekatan peradaban yang memajukan masyarakat Nusantara, dan pendekatan akhlak yang meningkatkan moralitas masyarakat Nusantara. Lalu kalau ditanya agama kamu? Islam. Islam apa? Islam Afrika. Malaya, Pak. Nggak ada. Agama apa? Anda apa? Islam, sudah. Nama ini sudah sangat sempurna, Pak. Islam itu. Karena ditetapkan oleh Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sangat sempurna, maka dia tidak butuh, tidak perlu, bahkan sangat tidak layak, sangat tidak layak untuk diidofatkan dengan yang lain, baik itu bersifat kebangsaan, golongan, suku, dan lain sebagainya. Terlebih lagi karena agama Islam ini diturunkan bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk suku tertentu, seperti hanya risalah-risalah Islam sebelumnya yang diturunkan hanya untuk Bani Israel. Tapi Islam ini diturunkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Baqarah 185, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dimanapun dia berada. Bahkan Rasul sendiri dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Anbiya 107. Kemudian mereka sempat juga menggulirkan, mencoba menghidupkan dengan judul-judul baru seperti Islam moderat, Islam multikulturalisme, lalu ada Islam inklusif. Maka kini mereka mencoba menggulirkan judul baru, lagunya tetap lagu lama, yaitu judulnya sekarang Islam Nusantara. Wal asri, demi masa. Pada saat masa seperti ini, banyak gempuran dimanapun kita berada, banyak sekali yang kita dihajar. Di kanan ada yang namanya komunisme, di sebelah kiri ada yang namanya radikalisme. Itu di kita ini, tengah-tengah ini, kalau kita tidak kuat imannya, kalau kita tidak kuat apa yang namanya ketakwaan kepada Allah, pasti akan hancur dan pasti akan binasa. Untung ada namanya Islam Nusantara. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah moderat, jadi kita tidak kemana-mana, masih satu, masih apa yang namanya Islam, tetapi di situ dikolaborasi dengan budaya. Banyak sekali orang yang selalu banyak sekali orang yang menghina Islam Nusantara. Semakin kita dihina, insya Allah semakin akan berkibar. Mereka tidak tahu makna yang tersirat di dalamnya. Maka dari itu, kita harus bisa membumikan, melestarikan budaya-budaya luhur, budaya-budaya Nusantara ini. Jangan sampai luntur oleh zaman, jangan sampai itu terbawa angin oleh budaya. Itu yang perlu kita pahami, bahwasannya Islam Nusantara itu tidak membuat metode sendiri, tetapi dia Islam Nusantara itu adalah Islam di Nusantara dengan metode dakwahnya aja, metode dalam menciarkan saja. Itu yang kita pahami, dan tolong ini disampaikan ke publik bahwasannya Islam Nusantara itu seperti ini. Mereka belajar sepotong-sepotong. Al-Islamu bisilmi kafah. Kalau belajar tentang Islam itu yang keseluruhan, yang kontekstual. Kalau tekstual,
akan menusuk pada dirinya sendiri dan mengakibatkan apa yang namanya perpecahan, radikalisme, dan semuanya itu. Sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit mengharamkan. Iblis, la'anahullah, itu sempat hidup dalam keimanan selama 80.000 tahun. Tidak ada satupun aturan Allah yang dikufuri, Pak. Iblis itu hanya karena menolak satu aturan Allah. Kalau ada sekarang seorang mengaku muslim lalu menolak sekian aturan dan hukum Allah, apa orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Tidak, kata Allah. Terima aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Manusia hanya diberi pilihan satu di antara dua, mukmin atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilihannya hanya itu. Kalau mau mukmin, mukmin. Kalau tidak, kafir. Maka mereka pun kemudian berupaya berdalih. Loh, yang kami tolak, kata mereka, bukan Islam. Kami tidak pernah menolak Islam. Yang kami tolak itu budaya Arab. Jadi mereka mencoba mencampur adukan atau berdalih bahwa beberapa aturan Islam itu sebenarnya adalah budaya Arab. Jadi mereka menolak budaya Arabnya, bukan Islamnya. Pertama diantaranya adalah hukum menutup aurat. Bagi seorang wanita muslimah yang sudah akil balik di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, atau sekarang terkenal dengan jilbab. Memang benar, wanita muslimah yang paling pertama memakai jilbab menutup aurat seperti ibu-ibu yang hadir sekarang ini, itu wanita muslimah Arab. Mereka lah yang paling pertama itu melaksanakan, karena mereka lah orang Arab yang paling pertama sekali melaksanakan syariat Islam. Karena Islam pertama kali turun di Arab. Yang paling pertama sekali sholat 5 waktu orang Arab. Yang paling pertama kali melaksanakan saum Ramadan orang Arab. Yang pertama kali melaksanakan ibadah haji orang Arab. Saya khawatir di kemudian hari mereka akan mengatakan sholat juga sebenarnya budaya Arab. Islam Nusantara adalah Islam yang harmonis dengan budaya. Saya dorong lagi, tema itu kan saya menggagas ketika menjadi tema besar di Muktamar Jombang tahun 2015. Tema besarnya kan dengan memperkokoh Islam Nusantara, kita sebarkan perdamaian dunia. Islam Nusantara bukan hanya harmonis dengan budaya, lebih maju dari itu kalau saya. Budaya kita jadikan infrastruktur agama. Infrastruktur sudah ada, yaitu budaya, asal tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, kita terima, kita lestarikan. Bahkan kita jadikan fondasi infrastruktur agama. Agama dibangun di atas budaya, maka budayanya lestari, tidak akan hilang, agamanya kuat. Nah, jadi ini berbahaya sekali, ingin mengecilkan peran Islam, ingin mengecilkan nilai Islam, dia ingin bermain kata-kata. Nah, kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab, maka Islam itu harus dipribumisasi. Islam itu harus diindonesiakan, Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh, kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali ke tengah bangsa Arab, bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak-balik. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam, ya ikhwan. Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu Nabi mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Nah, jadi kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di-Afrikakan, Islam di Eropa harus di-Eropakan, Islam di Amerika harus di-Amerikakan, Islam di Cina harus di-Cinakan, Islam di India harus di-Indiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah, disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dan para tabi'in, para tabi'in serta ulama yang datang setelah mereka, saudara, mereka berjuang menyebarluaskan Islam. Mereka Islamkan Arab, Islamkan Persia, Islamkan India, Islamkan Cina, Islamkan Amerika, Islamkan Eropa, Islamkan Afrika, dan mengislamkan Nusantara. Wali Songo dulu ketika berdakwah di tanah Jawa, Wali Songo nggak pernah menjawakan Islam, Wali Songo nggak pernah menusantarakan Islam.
Justru Wali Songo mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan Nusantara. Nah, ini sengaja saya tekankan karena mereka ingin mengkerdilkan Islam seolah-olah ini cuma urusan orang Arab. Sebetulnya yang mereka mau serang bukan Arab, mereka mau serang Israel. Islam Nusantara itu hanya istilah. Dan itu istilah orang-orang baru. Ya saudara-saudara kita, kalau saya perhatikan kayaknya itu proyek. Ada proposalnya. Makanya nggak matang sampai sekarang konsepnya bagaimana. Nggak selesai-selesai, mungkin udah habis proyeknya. Kira-kira begitu. Mengapa? Islam Nusantara itu saya perhatikan penafsirannya beda-beda. Ada yang menafsirkan tafsirannya lurus-lurus. Ya. Ada sebagian mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orangnya Sufi, cinta Maulid Nabi, cinta Isra Mi'raj, cinta tahlilan, cinta ziarah kubur. Katanya begitu. Loh, kalau alasannya itu orang Yaman, orang Syria, orang Mesir, orang Mekah yang mazhabnya Syafi'i juga sama dengan itu, padahal mereka bukan Nusantara. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan lumayan tafsirannya lurus-lurus kan. Ada yang menafsirkan lain lagi. Islam Nusantara itu Islam yang menerima tradisi lokal, kearifan lokal. Kalau alasannya itu, Rasulullah di Mekah, di Madinah menerima tradisi lokal, tapi nggak dinamakan Nusantara. Masalah lagi, karena Islam memang ganti tradisi, selama tradisi tidak bertentangan dengan agama. Ada kelompok Islam Nusantara yang mau menghidupkan budaya Nusantara yang nggak benar. Seperti sesajen, ya, petik laut, larung laut, sedekah bumi, di mana dalam acara-acaranya itu ada persembahan kepada Ratu Jin, Raja Jin. Dan itu syirik kata para ulama. Kalau Nusantara maksudnya ini agak boleh, karena bukan Islam itu. Cuma bagaimanapun, istilah Islam Nusantara itu mestinya nggak perlu itu. Islam ya Islam lah. Saya nggak setuju lah dengan istilah Islam Nusantara. Walaupun penafsirannya benar. Mengapa? Islam kita ini sudah jelas, warisan dari guru-guru kita, Ahlus Sunnah wal. Ini Islam Nusantara bisa buat kabur ini, bisa mengkaburkan. Oh, yang Ahlus Sunnah masyarakat kita banyak belum paham, kok ditambah yang baru-baru lagi. Tapi ya namanya proyek lah. Wama adro kamal proyek. Apa proyek itu?